Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Posawa Educat, bareng lagi nih sama saya Muhammad Imam Rufyasa. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sering kalian salah pahami, yaitu zakat. Nah, tapi tenang saja, kita nggak bakalan ngobrol kayak ceramah, tapi kita akan ngobrol ringan, tapi nggak ringan-ringan banget, tapi juga nggak berat-berat banget. Tapi kita juga tetap berbobot. Apalagi kamu yang pengen hidup makin berkah, juga tetap melek tentang finansial. Karena ternyata zakat bukan cuma ibadah, tapi juga bisa banget untuk ngerapin keuangan dan menambah kualitas hidup kita semua. Dan hari ini aku nggak sendirian nih. Udah datang narasumber yang ganteng sekali nih. Bisa bisa dikenalin dulu, Mas. Oke. Aku bersama kamu ya. Iya. Kenalin, aku Bagas. Nama aku Bagas. Aku masih mahasiswa. Mahasiswa. Statusnya masih mahasiswa. Oh, statusnya mahasiswa. Nah, mahasiswa tua lah, mahasiswa tua. Oh. Kebetulan jurusannya juga manajemen zakat dan wakaf. Itu. Asalnya dari mana, Mas? Aku aslinya dari Purwokerto aja. Purwokerto. Orang apa? Ngapa kenapa penak ya? Orang Ayo. apa? Kegiatan sehari-hari apa, Mas? Kegiatan sehari-hari sih akhir-akhir ini paling kerja sambilan lah. Kerja Oh, sampingan. sampingan gitu. Terus kemarin juga nyelesain skripsi juga. Gitu. Udah skripsi aja, Mas. Iya, alhamdulillah. Udah selesai. Alhamdulillah udah Oh, udah selesai. selesai. Iya. Begitulah. Mahasiswa akhir. Ya, baik Mas Bagas. Semoga hari ini bisa bisa jadi insight baru buat sobat-sobat Gen Z dan teman-teman yang nonton ini gitu. Ya, langsung kita mulai aja ya Mas ya. Boleh. Oke. Kita mulai yang pertanyaan yang basic dulu dah. Gitu. Oke, apa itu? Kalau kita dengar zakat, Heeh. banyak orang itu langsung mikir, oh itu kewajiban seorang muslim lah untuk membayar zakat waktu Ramadan. Tapi pendapat Masnya itu bagaimana makna zakat itu sendiri? Oke. Makna zakat ya? Iya. Katanya ringan tapi berat ini. Iya. Udah termasuknya berat ini. Udah kayak seorang ustadz ditanya. Saya bukan ustadz. Ya. Oh, iya. Jadi disclaimer dulu ya. Mungkin ini dari perspektif seorang mahasiswa yang belajar sedikit buat ilmu lah. Pernah belajar, dikatakan pernah belajar lah. Bukan expertnya, bukan di bidang itu juga. Jadi yang saya sendiri pahami, yang saya dapat ilmunya waktu kuliah, secara gampangnya itu zakat kan harta yang wajib dibayarkan ketika sudah memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah ketika sudah ada yang namanya nisab sama haul. Nisab itu besaran batas jika harta dikumpulkan senilai seberapa itu udah wajib zakat, itu nisab. Dan hal itu jangka waktu, dan hal itu biasanya dalam 1 tahun, jangka waktu 1 tahun. Jadi zakat itu seperti itu. Jadi harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah memenuhi batas dan waktu tertentu. Itu secara simpelnya gitu. Dan kebanyakan orang tanya kan zakat fitri gitu ya. Zakat fitrah. Fitrah dulu nih, Ramadan. Iya. Nah, sebenarnya itu benar juga. Zakat itu kan ada dua sih secara jenisnya ada dua. Yang pertama itu zakat fitri, yang pertama tadi zakat fitri itu zakat yang dikeluarkan ketika di bulan Ramadan. Itu khusus waktunya memang di bulan Ramadan. Itu semua orang diwajibkan menunaikan zakat fitri. Zakat fitrah itu. Nah, yang kedua itu namanya zakat mal. Zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Nah, jadi zakat harta itu banyak jenisnya. Jadi yang sekarang tuh yang zakat mal yang kontemporer atau yang kekinian lah ibaratnya. Kan ada dua, yang klasik sama yang kekinian. Yang klasik itu yang kekinian dulu. Yang kekinian itu ada kayak zakat zakat profesi. Itu ada zakat profesi, itu orang-orang yang
udah mempunyai pekerjaan dan gajinya itulah pendapatannya itu jika memang sudah memenuhi batasan, itu wajib disakatkan. Itu yang modern. Tapi yang zaman dulu kan emang nggak ada apa namanya istilah zakat profesi. Itu istilah kontemporer. Gitu. Itu secara gambarannya aja. Menarik sekali sih Kak. Tapi ini Kak, dari penjelasan zakat tadi sering disebut membersihkan harta yang dijelaskan Kakak tadi. Nah, maksudnya membersihkan harta itu gimana sih? Kayak uangnya kotor apa? Dijual semuanya hartanya gitu. Betul. Gimana tuh? Membersihkan harta ya? Iya. Oke. Ini saya disclaimer aja ya. Saya kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang nonton juga. Ya itu. Nah itu ya. Jadi zakat itu kan artinya kan dari bahasa Arab ya, zakat itu bisa membersihkan, mensucikan atau membawa berkah. Berkah itu al-barakatu ziyadatul apa namanya? Apa tuh istilahnya itu? Ziyadatul khair, menambah kebaikan. Berkah. Nah, artinya zakat itu membersihkan, mensucikan dan menambah keberkahan. Berkahan itu berarti menambah kebaikan. Nah, di situ tuh misal kita gini gampangnya. Kita melakukan sebuah pekerjaan. Sebagai seorang manusia kan tentu kita memiliki banyak kesalahan ya. Kita sebagai orang tuh nggak sempurna lah, nggak kayak Nabi Muhammad ya. Kita tuh banyak dosa. Misal kita mau berangkat kerja nih, berangkat kerja. Kita di perempatan lampu merah, itu kan lampu merah, tapi kita terobos aja. Itu melanggar peraturan apa enggak? Sebenarnya melanggar peraturan kan. Nah, kalau melanggar peraturan itu ya pasti ada dosanya kan ya. Karena itu sudah kesepakatan di sebuah negara gitu kan. Melanggar peraturan pasti ada sanksi. Nah, kalau di negara kan pasti sanksi namanya. Kalau di Islam kan dosa. Lah, begitu juga dengan harta. Karena kita tadi berangkat kerja, kita apa namanya menyalahi aturan. Nah, itu tentu pendapatan yang kita kita dapatkan juga akan kotor maksudnya dalam hal itu. Walaupun sekecil apapun gitu. Atau misal di suatu kondisi lain kita sedang bekerja. Misal kita bekerja terus kita di deadline itu harus selesai hari ini. Tapi karena awalnya kita malas-malesan. Jadi kita selesainya hari besok. Nah, pas ditanya sama atasan, kenapa bisa telat ini? Kita bohong. Nah, itu kan kadang-kadang sering kejadian gitu kan. Kita bohong. Nah, otomatis kan kalau misal apapun yang kita lakukan, ya misal apa namanya? Kalau istilahnya itu siapa yang menanam, ya akan menuai. Nah, ibaratnya kalau gaji juga seperti itu. Misal kita udah melakukan sebuah kayak kesalahan gitu, itu efeknya juga ke gaji yang kita dapat. Nah, itu mungkin bisa di disclaimer sama netizen viewernya semuanya ya. Takut saya salah juga ya. Oke. Nah, artinya kan pendapatan yang kita dapat itu nggak bersih, nggak sepenuhnya bersih, gitu. Jadinya perlu untuk disucikan. Disucikan dengan cara apa? Dengan cara menunaikan kewajiban tersebut, membayar zakat. Seperti itu. Oke, masuk akal banget sih Kak ini. Nah, sekarang kan banyak anak muda ini anak Gen-Z, apalagi anak Gen-Z ya. Kan sekarang itu banyak orang yang kerja freelance, terus jual beli barang, terus juga konten kreator. Nah, mereka suka bingung loh, udah wajib zakat apa belum? Nah, biar teman-teman semuanya biar tahu tuh gimana caranya. Biar wajib zakat itu. Iya, wajib zakat. Kayaknya menarik ya. Kebetulan saya sendiri juga konten kreator. Konten kreator. Saya ada tim juga, tapi saya bukan jadi talentnya. Saya yang manajernya. Itu. Kalau kayak gitu terkait dengan kewajiban zakat ya. Sebenarnya kalau itu pertama mungkin lebih baik, alangkah baiknya konsultasi langsung ke lembaga zakat. Apakah dia sudah wajib zakat atau belum? Kalau freelance gitu kan pendapatannya nggak tetap ya, beda sama yang pekerja tetap gitu kayak PNS atau dan lain sebagainya. Kalau freelance atau mungkin konten kreator itu kan pekerjaannya nggak tetap. Nah itu seperti yang saya bilang pertama, itu kan zakat kan ada haul sama nisabnya. Jadi misal
zakat emas misalnya, Iya. zakat emas itu dalam nisabnya itu sekitar 80 gram sekian. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar berarti ya 80 jutaan lah. Dalam waktu 1 tahun, jika menimbun emas itu dalam waktu 1 tahun, maka dia mau wajib mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Nah, dari situ diambil kias bahwa tadi zakat profesi yang tadi saya bilang ada zakat profesi. Itu bisa dengan mengambil kiasnya itu dari zakat emas itu. Jadi gaji selama, kalau ini yang pegawai tetap ya, pegawai tetap. Gaji yang selama 1 tahun itu, berarti misal 1 bulan anggaplah nisab 1 tahun tadi kan kisaran anggaplah sekitar 80 juta ya. Atau yang gampang dibagi 12 itu 84. Misal 84 juta. Berarti dalam 1 bulan itu berapa berarti? 84 bagi 12 berarti 7. Berarti 7 juta. 1 bulan itu 7 juta. Misal. Itu misal ya. 1 bulan 7 juta. Lah, apakah tadi kalau PNS misal dia memang 1 bulan 7 juta, maka dia sudah diwajibkan berzakat. Nah, kalau belum dia tidak diwajibkan berzakat, tapi kalau mau berzakat boleh, nggak apa-apa banget. Soalnya kalau mau zakat itu nggak tadi kan harus nunggu nisab sama hasilnya. Tapi kalau mau secara ikhlas sendiri itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang influencer atau mungkin yang gajinya nggak tetap lah, itu kalau memang dia belum memenuhi haul sama nisab itu, dia tidak diwajibkan berzakat, gitu. Dia tidak diwajibkan berzakat. Nah, terus ada lagi nih keuntungan orang-orang yang berzakat. Ini aku tambahin ya. Kalau sekarang kan kemarin lagi marah-marahnya itu pajak. Jadi influencer itu sekarang ada pajaknya, dikenai pajak. Gajinya influencer itu dikenai pajak, walaupun saya sendiri sebagai dia baru mulai influencer gitu, kayak lumayan terbebani soalnya belum yang gajinya tinggi lah, belum yang kayak influencer terkenal gitu lah. Itu kan memang kita sudah tahu mereka uangnya banyak. Nah, kayak gitu ada peraturan pajak. Nah, kalau kita membayar zakat itu bisa mengurangi pajak. Mengurangi, jadi misal kita membayar zakat. Nah, nanti kalau kita kan bayar zakat itu udah dapat minta kayak bukti sudah zakat itu. Nah, itu bisa jadi pengurangan nilai pajak ketika kita nanti ditarik pajak oleh pemerintah. Jadi bisa menjadi pengurang nilai pajak juga. Itu ada poin plusnya juga di situ. Jadi dengan zakat, dengan bedanya bayar zakat sama bayar pajak. Kalau bayar pajak kan kita nggak tahu ya uang kita dibawa kemana gitu. Kan sempat sekarang ini viral ya. Uang pajak dipakai buat koruptor, buat korupsi, buat ini, buat itu kan. Kalau zakat kita langsung tahu, oh uangnya digelontorkan untuk ini, digelontorkan untuk ini gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri sebenarnya. Oke. Berarti anak muda juga udah bisa berzakat nih. Oh, bisa banget, anak muda itu bisa banget berzakat. Oh, keren banget sih. Nih sekarang nih Kak, aku pengen bahas soal mindset. Banyak anak muda tuh mikir, aduh, zakat tuh bikin duit berkurang lah. Tapi padahal justru itu katanya menambah berkah. Terus gimana sih logikanya itu gitu? Oke. Kita mau bahas pola pikir ya. Orang-orang ya. Iya. It's all about mindset ya. Jadi aku sendiri sebagai Gen Z ya. Kalau berzakat sendiri, aku jujur belum rutin, belum membayar zakat itu. Tapi aku ya adalah sedekah infak itu aku juga pernah. Nah, kalau soal mindset, kan tadi mengurangi uang lah, orang satu misal kita uang buat jajan gitu. Kalau jangan ambil zakat dulu deh. Kan ada cara lain, ada namanya infak sama sedekah. Kalau zakat itu kan udah ada ketentuannya ya. Harus gini. Kalau infak sedekah kan bebas. Itu keduanya itu bisa buat belajar diri kita sendiri, buat saling berbagi, saling peduli, bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain.
Di dalam harta kita itu ada hak orang lain, itu hak orang miskin, hak ya pokoknya banyak lah. Jadi kita sebagai Gen Z buat self reward itu gampang banget. Buat beli ini, buat beli itu, gampang buat check out ini, check out itu tuh sering banget ya kan? Iya, apalagi perempuan ya. Betul. Betul, itu kan kayak setiap hari harus selalu check out gitu ya, check out gitu ya di toko oren. Nah, seperti itu aja bisa, apalagi kenapa kita nggak terdorong hatinya buat berbagi gitu, membuka mata lah di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh, pasti di lingkungan kita ada orang-orang yang pasti kekurangan lah, dalam artian gitu, kekurangan. Kita lihat aja dulu. Jadi kan kalau ingin bersyukur kan lihat orang-orang yang di bawah. Kalau masalah duniawi kan kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang mungkin kesusahan lah, inilah itulah. Jangan lihat orang-orang yang di atas kita. Jadi itu bisa buat kita lebih ke bersyukur lah. Kalau kita tuh alhamdulillah aku udah percupan ini, jadi nggak membuat kita boros gitu loh. Ya sebenarnya kalau gini pun kadang-kadang aku juga sama, kadang-kadang ya boros juga kan. Harus selalu reminder diri dengan cara kayak gitu. Terus kan melihat sekitar kita pasti ada orang-orang yang kesusahan. Nah kita kalau nggak bisa berzakat ya minimal itu dulu, infak sama sedekah. Kayak nggak ada batasannya ya, infak sedekah bebas nominal berapapun gitu lah. Pasti kita bisa menyisihkan itu. Oke, keren banget sih. Makasih Mas atas penjelasannya. Terus ini Mas, aku pernah dengar istilah nih. Itu namanya financial healing atau sama financial self care. Tuh katanya berarti zakat itu bisa jadi versi Islami kita. Atau gimana Kak? Pendapatnya masih gimana nih? Zakat jadi versi Islami. Zakat jadi versi Islami terkait finansial. Iya, finansial. Mungkin ini aku agak rancu ya pertanyaannya. Iya. Dari sisi finansial sih, zakat kan tadi namanya seperti aku bilang, menambah keberkahan ya, misalnya kita menambah keberkahan. Kita jangan hitung secara matematika duniawi lah. Kalau kita misal kita gaji 1 juta buat sedekah 200.000 atau 100.000 atau 50.000, uang itu kita berharap uang itu balikan. Kita kan kalau finansial kan nggak boleh minus lah, berarti gitu kan. Walaupun kenyataannya banyak minusnya gitu kan ya. Ada utang lah, ada pay letter lah dan sebagainya. Nah, kita jangan ngitung dari matematika duniawi. Kadang matematikanya Allah itu kadang tidak terduga-duga. Jujur, ini cerita pengalaman pribadiku sendiri ya. Ini aku bukan maksud sombong atau ria atau gimana ya. Dulu aku pernah waktu aku masih maba, itu aku baru selesai sholat di masjid. Mau pakai sepatu, tiba-tiba ada orang tua nyamper aku. Dia pokoknya berpakaian kayak orang-orang, bukan orang situ lah, kayak bukan penduduk lokal lah. Terus pakainya udah kumuh, udah lusuh gitu. Dia bawa tas banyak. Dia dengan muka, ya saya bukan memelas ya, tapi dengan menampakkan kayak kesedihan lah gitulah. Dia duduk sampingku sambil cerita dia bahwa dia tuh bukan dari sini, dari jauh. Waktu itu saya lupa dari mana itu. Pokoknya di jauh. Dia bingung mau ongkos pulang tuh gimana. Nah gitu. Terus aku juga agak sedih ngeliatnya itu loh, sedih. Terus waktu itu ya aku adalah bantu sedikit buat bapaknya itu lah. Itu sewaktu udah berganti hari, itu aku kayak waktu itu dapat kayak timbal balik, tapi dari orang lain. Itu bukan dalam arti uang itu balik lagi ke aku ya. Tapi aku dapat kebaikan yang waktu itu aku lupa lah, pokoknya itu aku dimudahkan. Aku ditolong orang juga waktu itu. Nah jadi kadang-kadang matematikanya Allah itu beda sama matematika duniawi. Kadang-kadang kalau kita mau berbagi, itu kita jangan harap
duitnya itu balik lagi ke Balik kita. lagi. Itu jangan. Tapi mungkin apa ya, kembali lagi ke waktu nanti dalam bentuk lain, iya, jadi bentar lain. dimudahkan dalam bentuk lain, atau Mm-mm. mungkin saat kita diberi kesusahan terus Ada ada orang yang bantu, nah gitu. Itu hal simpelnya kayak gitu sih. Jadi bedakan matematika duniawi sama matematikanya Allah. Gitu sih terkait dengan tadi finansial syariah itu ya, ya. syariah. Nah, itu sih lebih menenangkan hatinya di situ. Menenangkan hati. Nah, Kak, kalau di sisi pribadi nih, selain zakat itu mendapat pahala, apa sih manfaat zakat itu sendiri? Manfaat zakat? Iya, manfaat zakat itu sendiri dari menurut Kakak. Kalau yang misal di dunia akademis mungkin manfaat zakat bisa banyak yang udah ada itunya. Mungkin secara umum ya, bukan cuma zakat, infak, sedekah. Biasanya 3 poin itu jadi kayak 3 serangkai lah, kayak besti lah. Zakat, infak, sedekah itu jadi satu. Zakat, infak, sedekah. Nah, manfaat yang dirasakan itu sebenarnya yang kayak tadi bilang financial healing itu bikin hati tenang. Kalau kita bayar kayak ngasih orang itu kadang kita ikut merasakan orang itu senang gitu senang gitu, kita senang bantu orang gitu loh. Jadi kayak misal ada orang kesusahan terus kita ya bantu dikit lah, sedikit, orang itu pasti senang banget. Nah, kesenangan orang itu menyalur ke kita juga. Jadi kita tuh ngerasa kita ya senang lah gitulah. Dalam arti hatinya tenang gitu, bikin hati senang kayak gitu. Jadi manfaatnya di situ. Yang pertama bikin hati tenang. Bikin hati tenang. Terus mungkin yang kedua yang tadi aku bilang juga, dengan zakat atau infak atau sedekah itu mungkin sewaktu-waktu akan balik lagi ke kita. Ya. Jadi yang kita istilah sininya tuh kayak sawang sinawang sawang sinawang itu. Nah, itu jadi kayak timbal balik lah gitulah. Jadi ada jadi kan kita ngasih ke orang tapi kita nggak berharap balik kayak kita udah ikhlas gitu jadi suatu itu pun akan kita rasakan, kayak kita dimudahkan dalam hal ini, dalam itu. Nah, kita jadi teringat, aku pernah, mungkin gara-gara aku pernah ini ya. Itu manfaatnya yang aku rasa sendiri ya di situ, Terus apalagi ya manfaat zakat? Mungkin kalau secara ini istilahnya secara akademisi gitu, manfaat zakat secara syariahnya gitu ya. Mungkin membantu orang yang 8 asnaf itu. Tahu 8 asnaf? Nggak tahu tuh. Itu 8 asnaf itu mereka yang berhak menerima harta zakat. Jadi orang yang membayar zakat itu namanya muzaki, dan orang yang menerima manfaat dari harta zakat itu namanya mustahik. Nah, mustahik itu terdiri 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama itu ada fakir, miskin, terus amil itu mereka yang mengelola zakat. Jadi kayak lembaga-lembaga zakat itu namanya orang-orangnya itu amil. Terus orang-orang yang berhutang, terlilit hutang lah ya, hutang. Terus orang-orang mualaf, yang baru baru mualaf, baru masuk Islam. Terus kalau zaman dulu itu ada namanya budak. Budak. Nah, terus orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh fisabilillah. Terus Ibnu Sabil. Dan terakhir fisabilillah itu orang-orang yang berjuang jalan Allah lah. Tapi dalam arti ini fisabilillah itu bukan orang yang pergi jihad, perang gitu, enggak. Mungkin itu dalam arti lain. Memang orang-orang yang pergi jihad itu memang disebut juga fisabilillah ya. Tapi kayak misal guru, tenaga pendidik, terus dan lain sebagainya lah, itu juga bisa dikatakan fisabilillah. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu juga termasuk fisabilillah kalau ilmunya yang benar. Nah, terakhir nih Kak. Udah terakhir banget nih. Cepet banget nih rasanya. Ini Kak, buat teman Gensi ya, teman-teman semuanya lah ya, yang mungkin masih mikir nanti saja buat
Udah zakatnya, terus tunggu kaya dulu baru zakat gitu. Itu menurut kakaknya sendiri tuh gimana? Oke. Untuk teman-teman Gen Z ya, ini Iya, Gen Z ya. Gen Z ya. Jangan kebanyakan self reward lah. Kita sering-sering buka mata kita. Kita kan pasti sering di FYP tuh lihat pasti ada orang-orang yang mungkin yang sekarang sering FYP kan Palestina. Iya, ya kan? Iya. Palestina. Lah, kita lihatlah kesedihan warga Palestina. Kita jadi ada rasa apa namanya kayak empati itulah. Kita minimal kalau nggak bisa mengeluarkan harta. Tadi kan zakat kan harta ya. Ya sedekah. Bisa dengan cara apapun. Sedekah kan nggak harus harta. Itu buat latih diri kita sendiri dari hal kecil aja. Bisa dengan sedekah, bisa dengan mendoakan mereka. Pertama itu. Terus atau mungkin kita melihat sekitar kita lah, di lingkungan kita. Pasti ada orang-orang yang misal membutuhkan lah, membutuhkan. Ya, mungkin dengan misal apa namanya, lebih spesifik ya, misal kita lihat ada misal pemulung ya, pemulung di pinggir jalan. Itu kayak kelihatannya kasihan banget kan ya. Nah, kita ada kelebihan rezeki nih dikit. Kita belikan makanan atau minuman. Pasti mereka terima dan mereka tuh akan apa namanya? Senang kalau dikasih gitu. Nah, itu akan mereka senang, euforia senangnya itu akan nyalur ke kita juga. Nah, jadi buat teman-teman Gen Z semuanya, mungkin mulai dari hal kecil dulu yang bikin kita sadar, bikin kita apa namanya? Nggak pelit dalam artian mau ngasih itu nggak pelit gitu. Mungkin itu dimulai dari hal kecil, bisa dengan memberi minum, misal dengan memberikan minum orang di pinggir jalan gitu. Itu dengan hal kecil gitu nanti bisa apa namanya, melatih, lama-lama akan melatih untuk terus apa namanya, bersedekah gitu. Bersedekah atau mungkin berzakat. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada kata-kata terakhir nggak? Terakhir kata-kata statement closing lah. Ya, closing statement. Buat teman-teman semua ya, buat teman-teman. Oke. Ini terutama buat Gen Z ya. Closing statementnya adalah mungkin teman-teman jangan melulu melihat diri sendiri lah, jangan melulu self reward. Tapi kita apa namanya, ada sedikit, walaupun kita sebagai manusia pasti banyak dosa. Kita harus imbangi dengan kebaikan loh, sedikit apapun itu. Kita mulai imbangi dengan kebaikan, mungkin dengan cara sedekah yang paling ringan pun nggak apa-apa. Jangan berberat hati. Check out sana, check out sini aja bisa, masih sedekah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 atau berapapun namanya, nggak bisa. Paling itu aja. Oke. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini ya. Yang dari awal kita masih mikir-mikir untuk zakat itu beban, tapi sekarang jadi paham nih, kalau zakat itu justru cara cerdas buat kita upgrade hidup dan dompet kita. Oke. Saya sebagai moderator di sini, Muhammad Imam Rofiansyah, saya undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.